Halo Sobat Musindo, selamat datang di Museum Indonesia. Kali ini, aku akan mengajak jalan-jalan Sobat Musindo untuk keliling Museum Indonesia secara virtual. Nah, untuk di pintu masuk, kalian bakal lihat candi. Candi cantik banget ya teman-teman. Candi ini namanya Candi Kurung atau Padu Raksa atau disebut juga Kori Agung. Biasanya ini berfungsi untuk menjadi batas halaman bagian dalam jeroan pura atau jabe tengah atau halaman tengah. Jadi biasanya tidak sembarangan orang bisa lewat tempat ini. Nah, sekarang kalian bisa lihatlah pemandangan dari Museum Indonesia. Sekarang kita akan menuruni tangga, jadi hati-hati ya. Nah, bisa kalian lihat untuk di bagian barat di sana ada namanya Balai Panjang. Sedangkan untuk di bagian timur ada namanya Balai Bundar. Nah, untuk jalanan yang sedang kita lalui, ini bisa disebut juga dengan jembatan Situ Gonda. Biasanya kalian bisa akan dengar itu di cerita-cerita Ramayana. Kalian bisa lihat juga ada naga di sebelah kanan dan kiri dari pintu masuk Museum Indonesia. Namanya Naga Anantaboga dan Naga Basuki, yang mana melambangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, sekarang kita udah di pintu masuk nih teman-teman. Halo. Wah, keren banget ya. Sekarang kita ada di lantai 1, di mana bercerita tentang sejarah Museum Indonesia dan bertemakan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa lihat di sana ada alat-alat musik tradisional, sampai juga ukiran-ukiran tradisional dari Nusantara. Ada wayang-wayang juga teman-teman. Nah, sekarang kita lewat di bagian sebelah peradaban. Di sana kalian bisa lihat ya, ada informasi mengenai Indonesia. Sampai di depan kalian saat ini ada peta citra, namanya Peta Citra Indonesia, yang terbuat dari kaca. Sekarang kita ke bagian peradaban ya. Wah, kalian bisa lihat ya, di bagian peradaban di sebelah kanan ada tengkorak-tengkorak, sampai ada batu-batu zaman purba. Kalau untuk yang ditaruh di sini, ini hanya replika, jadi teman-teman gak usah khawatir. Di sini juga menceritakan sejarah peradaban manusia Indonesia sampai sekarang. Kenapa kita bisa beraneka suku, bangsa, dan ras, yang mana melambangkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kalian bisa lihat juga ada peralatan yang digunakan sehari-hari. Sekarang kita akan ke bagian sebelah apa ya teman-teman? Kalian udah ngeliat kan kira-kira ini di bagian apa ya? Wah, udah kelihatan ya. Kalau kita sekarang ada di bagian pameran topeng, di mana pameran ini hanya sementara aja dan akan diganti-ganti tiap beberapa waktu. Untuk topeng-topeng ini, biasa fungsi umumnya itu untuk menutupi identitas wajah. Namun, untuk fungsi utamanya, ini untuk ritual teman-teman. Kemudian ada lagi dekorasi dan juga untuk kesenian. Salah satunya adalah tari topeng. Nah, kalian bisa lihat untuk topeng-topeng berukuran cukup besar, itu biasanya hanya digunakan untuk dekorasi. Sekarang kita ke bagian topeng yang ujung. Di sini kalian bisa lihat ya, ada tulisan-tulisan dengan latar berwarna merah. Di sana ada informasi mengenai tari topeng Pancawanda, cerita tentang Panji. Nah, sekarang kita ke bagian yang lainnya ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa topeng-topeng karakter. Ada keunikan juga kalau kalian bisa lihat topeng 2 yang di ujung sana. Biasanya digunakan untuk upacara ritual. Namanya topeng hudok dari Kalimantan. Nah, sekarang kalian bisa kelihatan ya yang besar ukurannya. Kira-kira ada yang tahu nggak itu apa? Ya, betul banget. Namanya kapal pinisi. Kapal pinisi itu dari Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke bagian berikutnya. Kalau untuk tangga yang kalian lihat di sini untuk tangga turun ya. Sedangkan kalau kita mau naik, kita harus menggunakan tangga sebelah kiri. Kalian lihat di sebelah kanan kalian, di situ ada lift. Jadi kalau kalian mau naik ke lantai 2 atau lantai 3 bisa menggunakan lift. Untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda juga mudah ya, karena kita bisa menggunakan alat untuk naik lift kursi roda.
Oke Sobat Musindo, sekarang kita ke lantai selanjutnya ya. Nah, untuk di lantai 2 ini, kalian mohon berhati-hati ya, karena di tangga ini itu cukup licin. Kalian juga bisa sambil lihat-lihat di sekitar sekeliling kalian, di sana ada beberapa ukiran-ukiran juga ya. Ini ukiran tentang budaya di Bali. Nah, udah kelihatan sedikit ya di depan. Kira-kira di lantai 2 ini membahas tentang apa ya? Wah, udah kelihatan kan? Banyak banget kain-kain. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau kain-kain di lantai 2 ini kain-kain apa? Kurang tepat. Untuk kain di lantai 2 ini bukan kain batik ya teman-teman. Jadi lantai 2 ini bercerita tentang kain-kain tenun Nusantara. Jadi dari beberapa daerah di Nusantara, ini ada kain-kain tenun yang dipajang. Kalian juga bisa lihat manekin-manekin dengan menggunakan baju adat. Nah, baju-baju adat di sini, ini adalah baju adat yang digunakan Bapak Presiden kita, Joko Widodo, ketika upacara 17 Agustusan atau untuk upacara kenegaraan lainnya. Nah, kita bisa lihat sebelah kiri kalian ada kain besar-besar. Ini adalah kain dari NTT, namanya kain hinggi. Ada juga kain ulos yang bisa kalian lihat di sebelah kiri. Nah, di depan kalian ada beberapa kain lainnya, salah satunya ada dari suku Baduy, dan ada kain yang untuk dekorasi yang di bagian sebelah bawah kiri, kalian bisa lihat ya. Nah, ini tampak belakang dari beberapa baju adat daerah. Oke, selanjutnya kita akan jalan-jalan ke bagian berikutnya. Oh iya, kalian bisa lihat juga loh video untuk pembuatan cara menenun secara singkat. Jadi bagi kalian yang belum pernah melihat cara menenun, di sini ada video singkatnya ya. Oke, sekarang kita bisa ke bagian timur ya Sobat Musindo. Nah, di bagian timur ini selain kain-kain tenun juga di sini ada alat tenun yang bisa kalian lihat. Tapi sebelum ke sana, kita ke bagian kain-kain tenun dari Sumba. Nah, di sini nih kain-kain tenun dari Sumbanya. Kalian bisa lihat ya, cantik-cantik banget. Motif-motifnya tuh sederhana tapi kalem. Nah, di bagian depan sini juga ada ulas. Oke, sekarang kita ke bagian alat tenun ya teman-teman. Di sini ada beberapa alat tenun, salah satunya ada jintra. Nah, kalian bisa lihat di bagian kiri kalian, di sana ada kain tenun bermotif batik. Tapi ingat ya, batik dan kain tenun itu berbeda. Kalau yang di sini motifnya batik, namun tetap kain tenun. Sekarang kita ke bagian sebelah kanan. Kalian bisa lihat beberapa kain lainnya ya. Kita ke terowongan sebelah kanan yuk. Nah, di bagian ini kalian bisa lihat banyak banget kain-kain hinggi dari NTT. Tapi di ujung sana kalian juga bisa lihat ulos dari Sumatera. Tempat ini biasanya juga digunakan spot foto-foto untuk Sobat Musindo yang udah pernah datang ke sini loh. Nah, kalian bisa lihat juga di sana ada ukiran-ukiran cerita tentang Ramayana. Sekarang kita ke lantai selanjutnya ya. Ingat, hati-hati saat sedang menggunakan tangga ya. Dan ingat pula, ketika kita ingin naik, kita menggunakan tangga sebelah kiri. Oke. Nah, di sini ada informasi-informasi lagi ya. Jangan lupa dibaca juga untuk sejarahnya. Nah, sebelum ke lantai 3, biasanya kalian akan lihat pemandangan ini nih. Bagus banget ya. Biasanya Sobat Musindo lainnya akan foto-foto juga loh di sini. Sekarang kita ke lantai 3 yuk. Nah, udah kelihatan sedikit ya. Di lantai 3 ada kerajinan besar banget tuh. Ada yang tahu nggak ya kira-kira namanya apa? Yap, betul banget. Namanya pohon hayat atau pohon kehidupan. Nah, kita ke sebelah kanan dulu ya teman-teman. Untuk di sebelah kanan ini kalian bisa lihat beberapa informasi. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira kalau lantai 3 ini informasi tentang apa? Iya betul banget. Jadi informasi lantai 3 ini mengenai tentang IKN atau Ibu Kota Nusantara, yaitu ibu kota kita yang baru, di mana rencananya ibu kota kita akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Kalian lihat juga ya, ada kerajinan ukir di sana, yang mana desainnya itu adalah desain yang akan digunakan menjadi istana negara di Kalimantan.
Nah, di bagian tengah, kalian juga bisa menemukan spot foto nah teman-teman. Di sini ada peta untuk kalian mengambil foto-foto di atas. Keren banget ya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada beberapa moto modifikasi bagaimana nanti kehidupan di sana. Mulai dari transportasi yang tidak menggunakan emisi lainnya yang buruk untuk lingkungan. Jadi benar-benar bebas emisi untuk kendaraannya. Nah, sekarang kita ke bagian sebelah sana ya teman-teman. Sudah kelihatan ya di sebelah sana ada layar besar banget. Kira-kira ada yang tahu nggak layar itu berceritakan tentang apa? Ya, betul banget. Jadi di layar tersebut nanti kan akan melihat bagaimana ibu kota Nusantara atau ibu kota kita yang baru itu dibangun di Kalimantan. Sebelum itu kalian juga bisa lihat di sebelah kanan kalian ada informasi mengenai kota di sana. Bagaimana kita menggunakan kota itu sebagai kota resapan dan kota hijau. Ada informasi juga loh mengenai pembiayaan pembangunan di sana. Nah, di sini nih kita bisa lihat di video mengenai pembangunan di Kalimantan. Biasanya banyak juga loh sobat Musindo yang foto-foto di sini karena spot foto di sini tuh bagus dan keren banget. Nah, untuk di bagian sebelah sini kanan kalian bisa lihat ya ada informasi mengenai logo IKN. Nah, sekarang kita ke bagian tengah yuk. Ini kita yang tunggu-tunggu. Mengenai pohon hayat atau pohon kehidupan. Kalian bisa lihat ya bahwasanya di sini ada beberapa ukiran-ukiran lainnya. Kira-kira bisa nebak nggak ukirannya apa aja? Iya betul. Ada naga melambangkan api, kalau yang di bawahnya melambangkan tanah, melambangkan udaranya dari di atas, dan di tengahnya melambangkan tentang air. Jadi intinya untuk pohon hayat sendiri mengandung unsur-unsur kehidupan supaya kita tetap bersyukur bahwasannya kita masih bisa hidup di dunia ini. Nah, sekian aja teman-teman untuk keliling di lantai 3. Untuk selebihnya kalian jangan lupa mampir lagi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.